Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube ini. Gimana nih guys kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Nah, lanjut lagi nih guys. Kali ini kita bahas part 2-nya dari pembahasan UTU UGM Bahasa Indonesia tahun 2019. Oh iya, persiapan ujian mandiri kalian gimana nih guys? Pokoknya kalian terus semangat belajar ya. Nah, daripada kita banyakan ngomong, langsung aja kita bahas part 2-nya ini dari nomor 11 sampai nomor 20. Oke, kita mulai dari pembahasannya. Dari nomor 11. Perbaikan yang paling tepat untuk kalimat 5 adalah, nah fokus yang ditanya adalah perbaikan kalimat 5. Nih kalimat 5-nya, keberadaannya berawal dari imbauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang yang direalisasikan para aparatur Kelurahan Cipete. Nah, ini sih udah kelihatan ya nih. Yang salah itu kita bisa langsung kelihatan yang ini, para aparatur, di mana ini tuh pemborosan kata, jadinya dia tuh nggak efisien kalimatnya. Langsung aja kita cek dari opsi yang A. Keberadaannya berawal daripada. Nah, ini daripada. Nah, daripada ini tuh salah ya guys. Harusnya pakai kata dari. Kita coret, harusnya pakai kata dari. Nah, kata daripada dia tuh digunakannya untuk membandingkan. Contohnya kayak lebih baik daripada A, lebih baik daripada B gitu ya. Sedangkan kalau dari menunjukkan asal usul gitu ya. Udah paham ya perbedaannya? Oke, berarti opsi A ini bukan jawabannya. Terus, oke kita coret dulu nih. Opsi A bukan jawabannya. Yang B, keberadaannya berawal dari imbauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang yang direalisasikan para aparatur. Nah, ini salah. Jelas-jelas dia tuh nggak efektif karena dia tuh pemborosan kata. Harusnya yang baku adalah para aparatur, oke? Terus yang C, keberadaannya mulai berawal daripada imbauan. Nah, ini sih daripada dia tuh salah ya. Seperti yang udah gue jelasin di opsi A itu, kata daripada itu untuk apa? Untuk membandingkan gitu. Jadi ini opsi C ini juga nggak sesuai. Ini ya salahnya di sini si daripada. Dan di opsi C juga itu dia ada pemborosan yang ini nih. Mulai berawal sama daripada dia tuh punya makna yang sama. Jadi opsi C bukan jawabannya. Yang D, keberadaannya berawal dari imbauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang yang direalisasikan para aparatur Kelurahan Cipete. Nah, ini dia guys jawabannya, semuanya sudah sangat sesuai. Ini para aparatur sesuai, dari ini juga sudah sesuai. Jadi ini jawabannya ya. Kalau yang E, dia tuh salah karena ada kata direalisir. Ini direalisir dia tuh nggak baku. Ini salahnya di sini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Next, pembahasan 12 ya, gabungan yang paling tepat untuk kalimat 7 dan kalimat 8. Nah, ini nih kalimat 7 sama kalimat 8. Kini ada 12 bank sampah. Bank itu terbentuk di 11 kelurahan di 4 kecamatan. Oke, menurut kalian opsi yang paling tepat yang mana sih? Kita bahas dari opsi yang A. Nih, dia tuh pakai si kata hubungnya karena. Nah, ternyata karena ini dia tuh salah ya guys, karena dia tuh nggak logis. Karena jumlah bank sampah itu bukan akibat dari terbentuknya di 11 kelurahan. Kan karena itu untuk menunjukkan sebab akibat ya. Jadi opsi yang A ini nggak sesuai, bisa kita coret. Coret gitu ya guys, maksudnya coret lah. Oke, terus yang B, kini ada 12 bank sampah serta terbentuk. Nah, serta ini juga nggak sesuai karena tidak menunjukkan hubungan yang jelas antara dua informasi ini. Jadi ini bukan jawabannya. Terus kalau yang C, sementara. Nih, sementara. Nah, sementara ini juga nggak sesuai karena menimbulkan makna yang kontras yang tidak ada dalam konteksnya. Kan kalau sementara itu kayak buat apa ya, menunjukkan yang kontras itu loh, kayak perbedaan. Terus opsi yang D lanjut itu dia pakai kata hubung yang kini ada 12 bank sampah yang terbentuk di 11 kelurahan di 4 kecamatan. Nah, ini dia guys, paling sesuai adalah opsi yang D. Kata penghubung yang itu paling tepat karena apa sih? Karena itu menjelaskan hubungan keterangan antara 12 bank sampah dan lokasi pembentukannya yaitu di 11 kelurahan di 4 kecamatan. Jadi strukturnya tuh udah logis banget dan udah padu banget. Oke, paham ya? Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau yang E, dia lalu ini nggak cocok ya karena tuh tidak ada urutan waktu atau aksi karena dia kan bukan menunjukkan urutan aksi gitu ya. Yang paling tepat yang D. Next kita bahas soal nomor 13. Inti kalimat 6 adalah kalimat 6, fokus ke kalimat 6. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengurangi beban tempat penampungan sementara dan tempat pembuatan akhir Cilowong di Kota Serang mulai dari rumah warga.
Nah, inti kalimat itu terdiri dari apa? Wah, kalian sih udah UTBK ya, pasti kalian udah tahu lah ya. Jadi inti kalimat terdiri dari subjek, predikat, sama objek, oke? Langsung aja kita tentuin tujuannya. Nah, tujuannya ini dia sebagai subjek, oke? Di sini gua tandain subjek, ini subjek, terus adalah ini sebagai predikat, mengurangi beban. Mengurangi beban ini sebagai objek intinya, oke. Nah, sedangkan si tempat penampungan sementara dan kawan-kawannya ini dia tuh lebih ke pelengkap atau penjelas dari si objeknya. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah opsi yang A. Tujuannya adalah mengurangi beban. Gampang banget ya kan si inti kalimat ini. Kalau yang B kita cek nih. Kalau yang B dia itu salah karena tempat penampungan itu hanya bagian dari penjelas objeknya. Terus kalau yang C, tujuannya adalah sementara. Nah, sementara ini dia tuh salah karena dia tuh keterangan ya, bukan intinya. Kalau yang D, nah ini salah karena tempat pembuangan akhir dia tuh lebih ke contoh lokasinya, bukan tujuan utamanya. Kalau yang E, dia salah karena si rumah warga ini cuman keterangan asal sampahnya ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Next, bahas soal nomor 14 nih. Apa simpulan bacaan di atas? Mungkin kalian mau pause dulu atau kalian mau screenshot dulu nih teksnya. Oke, udah di screenshot, langsung aja kita bahas nih. Simpulan itu harus mencakup ide utama dan cakupannya seluruh teks ya. Nah, ini udah gue tulisin nih analisisnya. Nah, teks itu menjelaskan tentang peran bank sampah di Kota Serang dalam apa? Dalam memilah sampah dari rumah, terus mengurangi beban TPA, dan mendorong partisipasi warga. Terus juga dia tuh teksnya fokus pada solusi pengelolaan sampah melalui bank sampah. Jadi kesimpulan yang paling tepat adalah opsi yang mana? Opsi yang C, bank sampah mengatasi masalah sampah. Kenapa sih opsi yang C tepat? Karena dia tuh merangkum fungsi bank sampahnya, terus dampak nyatanya juga ada, dan adanya tujuan programnya sih udah mencakup di opsi yang C ini. Kita cek opsi yang lainnya nih, yang A. Oh ya, yang A ini sama yang B dia tuh kurang sesuai karena cuma menjelaskan sampahnya secara umum ya, bukan inti bacaan. Kalau yang D dia tuh bank sampah sudah diberdayakan. Nah, ini tuh kayak terlalu sempit gitu loh, hanya menyebutkan faktanya bukan dampaknya. Kalau yang E, bank sampah sangat membantu warga. Ini tuh benar tapi kurang spesifik ke masalah sampahnya gitu. Yang paling tepat adalah yang C. Oke, next kita bahas soal nomor 15. Kalimat yang paling tepat untuk melengkapi informasi dalam paragraf kedua adalah, maksudnya nih yang ini loh, yang kosong ini. Nah, berarti yang ini ya guys, bukan paragraf kedua, karena di paragraf kedua kan ini udah full ya, maksudnya nggak ada yang kosong, jadi kita fokus yang ini. Di kalimat 3 itu kosong, kita harus lengkapin pakai apa sih? Oke. Kita baca kalimat sebelum dan sesudahnya terlebih dahulu. Yang pertama, keberadaan bank sampah itu mulai menjadi tren di Kota Serang, Banten. Yang kedua, warga diajak menekan masalah sampah dengan proses pemilahan dari rumah. Yang keempat, oleh karena itu, di sana kemudian terbentuklah Bank Sampah Barokah yang pada pertengahan tahun 2018. Keberadaannya berawal dari imbauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang yang direalisasikan para aparatur Kelurahan Cipete. Oke, nah setelah kita perhatikan opsi yang paling tepat yang mana sih? Nah, jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Pengurus bank sampah biasanya mendatangi setiap nasabah untuk memudahkan sistem pembelian sampah. Nah, kan kalimat 2 itu warga diajak memilah sampah dari rumah nih. Kalimat kedua dia ngomong warga diajak memilah sampah dari rumah. Oleh karena itu, yang ketiga tuh ibaratnya gini, ada sistem yang menjemput bola untuk memudahkan warga. Logikanya gini deh, kalau ada sistem yang memudahkan warga, misalnya kayak pengurus yang datang langsung, maka wajar aja bank sampah ini jadi terbentuk di wilayah tersebut. Jadi opsi A ini sudah sangat sesuai. Jawabannya adalah yang A. Kalau yang B, jenis sampah dan harga yang diberikan oleh bank sampah ini cukup bervariasi. Nah, ini tuh lebih ke menjelaskan karakteristiknya bank sampah ya, bukan alasan pembentukannya. Jadi ini kurang sesuai. Kalau yang C, itulah sebabnya dinamakan bank karena punya nasabah dan buku tabungan. Nah, yang C ini dia juga salah karena lebih menjelaskan asal namanya, bukan alasan pembentukannya. Terus juga yang C ini juga kurang sesuai gitu loh. Lanjut, opsi yang D, harapannya uang yang diserahkan lebih banyak dan tidak langsung habis saat itu juga. Nah, ini tuh lebih menjelaskan harapan atau tujuan gitu loh, bukan kondisi yang menyebabkan adanya pembentukan bank sampah. Kalau yang E, dia salah karena dia tuh terlalu spesifik gitu loh dan gak menjelaskan mengapa bank sampah ini terbentuk. Intinya yang paling sesuai yang A. Next, bahas soal nomor 16. Gagasan utama bacaan di atas adalah, yang ditanya adalah gagasan utamanya. Gagasan utama itu adalah ide pokok yang mencangkup keseluruhan isi bacaan.
ide pokok yang mencangkup keseluruhan isi bacaan. Nah, ini analisisnya udah gue tulisin. Nah, setelah kita baca baik-baik si teks ini tuh membahas tentang kampung bahasa atau kampung Inggris di Pare sebagai pusat pelatihan bahasa. Terus dia tuh menjelaskan juga sejarah perkembangannya dan program lembaga kursusnya. Kemudian diakhiri dengan reputasi kampung bahasa. Nah, jadi jawaban yang paling sesuai adalah opsi yang A, benar sekali, kampung bahasa di Pare. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A, kampung bahasa di Pare. Karena dia tuh merangkum mulai dari lokasi dan julukannya, terus jenis program dan lembaganya, dan reputasinya juga. Terus kita cek opsi yang lainnya. Yang B ini salah karena dia tuh cuma penjelasan ya, bukan gagasan utama. Terus yang C, berbagai lembaga kursus bahasa. Ini tuh lebih ke detail pendukungnya. Kalau yang D, dia salah karena hanya dibahas di kalimat 2 ya, nggak mewakili seluruh teksnya. Kalau yang E, dia itu terlalu umum dan nggak spesifik ke kampung bahasa Pare. C, jawaban yang tepat yang A. Lanjut bahas soal nomor 17. Kalimat utama dalam paragraf kedua terdapat pada kalimat. Oke, fokus ya. Fokus yang ditanya adalah kalimat utama. Di paragraf keberapa? Paragraf kedua. Jadi kita cari nih paragraf kedua. Nah, ini dia nih guys. Mulai dari sini paragraf kedua. Oke, kalian udah screenshot atau kalian udah pahamin belum nih teksnya? Oke, langsung aja deh kita bahas. Kalau kalian udah kalau kalian udah paham ya sama teksnya, langsung aja. Jadi kalimat utama itu adalah kalimat nih, bentar ya kita kasih highlight. Kalimat yang mengandung ide pokok paragraf dan menjadi dasar untuk kalimat penjelas-penjelas lainnya. Oke, langsung aja kita cek ya opsi-opsi ini. A, 1. Nah, satu. Nah, ternyata kalimat 1 ini ada di paragraf pertama, udah bisa langsung aja otomatis kita coret ya. Kan yang ditanya paragraf kedua ya, bukan paragraf pertama. Terus yang B, si nomor 2 ini ada di paragraf pertama, jadi bisa langsung aja kita coret. Langsung yang ketiga nih, nomor 3. Sejumlah lembaga kursus di kampung bahasa pun menawarkan jenis program pelatihannya yang berbeda-beda. Nah, ini dia guys jawabannya, karena kalimat 3 ini dia tuh adalah menyatakan topik inti paragraf ini, di mana dia tuh menjelaskan tentang perbedaan program pelatihan di lembaga kursus. Terus di kalimat 4 sampai kalimat 6 dia tuh lebih ke contoh spesifiknya atau lebih ke kalimat yang mendukung si kalimat 3. Jadi opsi yang paling tepat adalah si ini, yang C, kalimat 3. Dia tuh kalimat utama paragraf karena yang paling umum dan mencangkup ide seluruh paragrafnya. Oke? Jadi ini kalimat 4 sama kalimat 5 dia tuh lebih ke contohnya, bukan gagasan utama. Sip lah, oke? Next, bahas soal nomor 18. Kalimat yang tidak berhubungan dengan isi bacaan di atas adalah kalimat berapa? 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kalian bisa baca atau kalian bisa screenshot terlebih dahulu nih soalnya. 1, 2, 3. Oke, jadi kalian udah baca ya. Nah, setelah kita perhatikan nih, kalimat yang tidak berhubungan dengan isi bacaan di atas adalah kalimat 6 yang D. Kenapa sih kalimat 6? Coba nih. Jadi kalimat 6 ini bahkan sejumlah lembaga melengkapi program keterampilan mengajar dan kewirausahaan. Jadi ini tuh menyimpang dari fokus bahasanya. Kan bacaannya itu teks itu lebih ke fokusnya ke pelatihan bahasa asing ya. Nah, tiba-tiba di kalimat 6 ini dia membahas keterampilan mengajar dan kewirausahaan guys. Sorry, suara gue serak banget. Yang dimana yang ini nih, keterampilan ini tuh dia nggak berkaitan sama pembelajaran bahasanya, nggak berkaitan langsung sama pembelajaran bahasa. Terus alasan selanjutnya kenapa kalimat 6 dia ini tuh menyimpang atau dia tuh nggak berhubungan sama isi bacaannya, karena dia tuh nggak didukung sama contoh yang spesifik, dimana si kalimat 6 ini dia tuh nggak menyebutkan lembaga atau program bahasanya seperti informasi tambahan gitu loh. Dia tuh kayak yang dijelasin seolah-olah si kalimat 6 ini kayak informasi yang dipaksakan gitu. Terus alasan selanjutnya dia tuh tidak memperkuat gagasan utamanya. Kalau dihilangkan alur bacaannya ini semuanya tetap utuh karena tidak ada kalimat yang merujuk pada keterampilan mengajar atau kewirausahaan. Jadi kalau udah paham ya, jawaban yang tepat adalah yang nomor 6. Menyimpang dari fokus bahasa, tidak didukung contoh spesifik, sama tidak memperkuat gagasan utama. Next, bahas soal nomor 19, dimana kita udah sampai di nomor-nomor terakhiran. Oke, semangat ya guys. Masalah yang dibahas dalam bacaan di atas adalah, nah ini langsung aja ya, kalian screenshot atau kalian post terlebih dahulu ya untuk baca teksnya.
Nah, kalian udah screenshot ya, dan langsung aja ya kita bahas ya. Masalah yang dibahas dalam bacaan di atas adalah nah bacaan ini dia tuh membahas dua masalah utama secara terintegrasi. Yang pertama dia tuh kampung bahasa atau kampung Inggris Tipar ini sebagai pusat belajar bahasa. Terus adanya program pelatihan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga kursus di mana nih? Di sana kayak gitu. Contohnya kayak BSC, Genta, dan program keterampilan. Pokoknya banyak lah program-program ditawarkan. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah yang B, kampung bahasa dan program pelatihan yang ditawarkan. Kenapa sih opsi yang B? Karena si opsi yang B ini dia mencakup dua aspek, yaitu lokasinya sama si programnya. Nah, sesuai di mana dia itu sesuai sama alur bacaannya. Nah, kalau kalimat 1 nih, bentar. Kalimat 1 sampai kalimat 2 dia tuh pengenalan kampung bahasanya. Terus kalimat 3 sampai kalimat 6 dia tuh lebih ke jenis program pelatihannya. Kalau yang nomor 7 dia tuh reputasi kampung bahasa. Jadi udah sesuai banget ya. Masalah yang dibahas adalah kampung bahasa dan program yang ditawarkan. Kita cek yang lainnya, yang A. A itu tuh dia cuma mencakup perubahan namanya loh, nggak mewakili seluruh bacaan, jadi salah. Yang C, dia tuh terlalu sempit dimana hanya fokus pada programnya, nggak menyebut kampung bahasa sebagai lokasi. Yang D, kampung bahasa dan pengajaran bahasa asing, dia tuh kurang spesifik karena tidak menyoroti detail pelatihannya. Terus opsi yang E ini juga nggak sesuai karena si letak kampung bahasa ini cuman disebut sekilas, bukan inti bacaan. Oke? Paham ya? Yang B lah jawabannya. Oke nih guys, finally kita udah sampai di nomor terakhir, yaitu nomor 20 ya. Good job. Gue selalu bilang good job buat kalian yang udah bertahan sampai nomor terakhir. Berarti kalian cocok masuk PTN yang kalian inginkan, oke? Inti bacaan di atas adalah, nah inti bacaan itu apa sih? Dia tuh gagasan utama yang mencakup keseluruhan isi teks, oke? Nah jadi teks itu, nah mungkin kalian udah screenshot ya si teks ini. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi teks ini tuh lebih menjelaskan tentang kampung bahasanya, kayak mulai dari memperkenalkan sejarahnya, perubahan namanya, sampai reputasinya. Terus dia ada fokus utamanya yaitu program pelatihan bahasa dari lembaga-lembaga kursus. Nah, jadi jawaban yang paling tepat mana sih? Inti bacaan di atas. Nih, kita cek lagi nih. Oke? Udah dicek. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Yang C. Kampung bahasa memiliki berbagai program pelatihan. Kenapa sih opsi yang C paling tepat? Karena si kampung bahasa di sini sebagai subjek utamanya, bukan sekadar lembaga kursus atau kampung Inggris. Terus si berbagai program pelatihan ini dia tuh merangkum topik atau merangkum bacaan-bacaan di atas itu. Nah, jadi si opsi C ini yang paling sesuai dan komprehensif daripada opsi-opsi lain yang hanya menyebut kayak ini tuh sebagai informasi-informasi tambahan aja. Nih, kita cek ya yang A. Kampung bahasa merupakan nama baru dari kampung bahasa Inggris. Nah, ini tuh lebih membahas perubahan namanya ya, nggak mewakili inti bacaan. Yang B, dia juga kurang sesuai, cuman menyebut lembaga kursusnya, tidak menekankan program pelatihannya sebagai fokus. Yang E, yang B sama yang E ini dia tuh cuman menyebut lembaga kursus tadi yang udah gue bilang. Yang D, kampung Inggris mengajarkan berbagai jenis bahasa. Nah, ini tuh terlalu umum ya, gak menyebutkan program pelatihannya secara spesifik. Oke, udah paham ya? Jadi yang paling tepat adalah yang C. Nah, sekian aja ya pembahasan pada video kali ini dari nomor 11 sampai nomor 20. Semoga videonya bermanfaat dan kalian masuk PTN yang kalian inginkan. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya guys. Terima kasih.